Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi yang saya hormati, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi mengenai transkripsi fonetik. Baik, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, perkenalkan saya Leni Nuraini Pujayanti dengan NPM 202121066 sebagai moderator, beserta kedua rekan saya, yakni Mila Kamilawati dengan NPM 202121050 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Hamdan Ramdhani dengan NPM 202121078 sebagai pemateri. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk kepada materi pertama, yakni mengenai pengertian transkripsi fonetik yang akan dipaparkan oleh Saudara Mila. Kepadanya disilakan. Terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi mengenai pengertian transkripsi fonetik. Menurut Abdul Khair, menjelaskan bahwa transkripsi fonetik adalah penulisan bunyi-bunyi bahasa secara akurat atau secara tepat dengan menggunakan huruf atau tulisan fonetik. Huruf fonetik ini dibuat berdasarkan huruf alfabet Latin yang dimodifikasikan atau diberi tanda-tanda diakritik. Karena alfabet Latin hanya berjumlah 26 buah huruf, padahal bunyi-bunyi bahasa itu sangat banyak melebihi jumlah huruf Latin. Pada dasarnya, dalam kajian fonetik, satu huruf hanya digunakan untuk satu bunyi, atau satu bunyi dilambangkan dengan satu huruf. Tidak ada penggunaan satu huruf atau dua bunyi yang berbeda. Juga tidak ada penggunaan dua huruf yang berbeda untuk satu bunyi. Sedangkan menurut Mas Nur Mukhlis menjelaskan bahwa transkripsi fonetik adalah perekaman bunyi dalam bentuk lambang tulis. Dari kedua pengertian menurut ahli tersebut, dapat dipahami bahwa transkripsi fonetik adalah suatu bentuk pengalihan bahasa lisan ke dalam bentuk tulisan. Dalam kajian fonetik, satu huruf hanya digunakan untuk satu bunyi. Tidak ada penggunaan satu huruf untuk dua bunyi yang berbeda, juga tidak ada penggunaan dua huruf yang berbeda untuk satu bunyi. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian transkripsi fonetik. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Mila yang telah membahas mengenai pengertian transkripsi fonetik. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai tulisan fonetik yang akan dipaparkan oleh Saudara Hamdan. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi tentang tulisan fonetik. Lambang bunyi atau fonetis yang sering digunakan adalah lambang bunyi yang ditetapkan oleh The International Phonetic Association, yaitu persatuan para guru bahasa yang berdiri sejak abad ke-19 yang didirikan untuk mempopulerkan metode baru dalam pengajaran bahasa yang lebih menekankan pada pengajaran bahasa lisan. Menurut Mas Nur Mukhlis, lambang-lambang fonetis adalah sebagai berikut. Dalam lambang-lambang fonetis terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah lambang
vokoid, yang kedua adalah lambang konsoid. Lambang vokoid adalah bunyi ujar yang dihasilkan dengan tanpa merintangi udara yang keluar dari paru-paru dalam alat ucap kita. Lambang dari vokoid itu terdiri dari 13 lambang. Sedangkan yang umum kita ketahui hanyalah 5 lambang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena berbeda pengucapan, berbeda pula lambang. Seperti halnya huruf E dengan E itu mempunyai satu huruf yang sama tetapi berbeda lambang. Maka dari itu, lambang dari vokoid terdiri dari 13 lambang. Sedangkan yang dimaksud dengan konsoid adalah bunyi ujar yang dihasilkan dengan mendapatkan rintangan atau halangan udara di seputar alat ucap kita. Lambang dari konsoid terdiri dari 31 lambang. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Hamdan yang telah memaparkan materi mengenai tulisan fonetik serta bentuk-bentuk huruf fonetik. Yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai proses transkripsi fonetik yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proses transkripsi fonetik adalah cara menuliskan bunyi bahasa lisan ke dalam tulisan dengan menggunakan bentuk huruf fonetik. Proses perubahannya ditandai dengan tanda kurung siku yang ditempatkan di awal dan di akhir huruf fonetiknya. Seperti yang telah dicontohkan dalam salindia berikut. Contoh pertama terdapat dalam kalimat kakakku sudah balik yang diubah ke dalam huruf fonetik, bahwasanya di dalam kalimat kakakku sudah balik tersebut terdapat lambang tanda tanya yang berfungsi sebagai K serta lambang X bergelung bawah yang berfungsi sebagai pengganti huruf G dan H. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.